Eits, sebelum masuk ke dalam alur ceritanya, terlebih dahulu Mimin ingin menyampaikan sesuatu nih seperti biasa. Nah, kabar gembira buat teman-teman yang ingin menonton novel genre salah paham yang berasal dari novel. Iya, karena saat ini videonya sudah ada di membership. Jadi teman-teman sudah tidak usah mengakses traktir lagi tuh seperti kemarin dan membayar dengan jumlah cendol yang diminta di traktir tersebut. Karena sekarang dengan uang Rp20.000, teman-teman sudah bisa menonton konten eksklusif di channel ini yang pasti tidak akan Mimin publikasikan secara umum. Dan selain itu, teman-teman juga bisa mendownload novel tersebut sehingga teman-teman bisa menontonnya kapan saja dan di mana saja, baik sambil makan, bekerja, bahkan sambil rebahan sekalipun. Dan hitung-hitung untuk mensupport atau membantu Mimin agar Mimin lebih semangat mencari novel yang menarik dan memenuhi kebutuhan dosis genre salah paham kita semua. Oke, jadi tunggu apa lagi? Silahkan join ke membership sekarang juga dan dapatkan segudang manfaat yang bisa teman-teman nikmati. Oke, infonya sudah selesai dan mari kita lanjut masuk ke dalam alur ceritanya. Baek Yeonjun teringat pada banyak permintaan menjadi murid yang pernah ia terima sebelumnya saat mendengar permintaan Chon Soo-hye. Ia tidak menyesali memiliki murid, tetapi semua kejadian setelahnya selalu membawa masalah yang merepotkan. Karena itu, ia langsung menolak permintaan Chon Soo-hye tanpa ragu. Penolakan tersebut membuat Chon Soo-hye terlihat sangat terpukul. Ia menunjukkan ekspresi seolah kehilangan segalanya, yang membuat Baek Yeonjun merasa bersalah meskipun ia merasa tidak melakukan kesalahan apapun. Untuk meredakan suasana, ia mencoba memberikan alasan bahwa dirinya hanyalah ahli bela diri tingkat ketiga dan tidak memiliki apapun untuk diajarkan. Namun Chon Soo-hye tidak menerima alasan itu. Ia justru merasa Baek Yeonjun meremehkannya dengan alasan yang tidak masuk akal. Baginya, tidak mungkin seseorang dengan kemampuan seperti Baek Yeonjun hanyalah tingkat ketiga. Emosi Chon Soo-hye memuncak hingga ia menangis dan berlari pergi dengan perasaan terluka. Baek Yeonjun yang kebingungan memperhatikan kepergian Chon Soo-hye, lalu menyadari bahwa ia berlari menuju arah tebing yang tersembunyi oleh pepohonan. Ia segera bergerak dan berhasil menangkap Chon Soo-hye tepat sebelum ia jatuh. Setelah menariknya ke tempat aman, Baek Yeonjun menegur Chon Soo-hye. Chon Soo-hye meminta maaf dengan sikap sangat terpuruk. Melihat kondisi itu, Baek Yeonjun merasa kasihan dan akhirnya memutuskan untuk membantu, bukan sebagai guru, tetapi hanya dengan memperbaiki dasar-dasar gerakannya. Mendengar itu, Chon Soo-hye sangat terkejut dan berterima kasih dengan penuh semangat, bahkan hampir bersujud. Baek Yeonjun segera menghentikannya dan menolak dipanggil sebagai guru maupun pahlawan. Ia meminta agar dipanggil dengan cara biasa saja. Chon Soo-hye kebingungan memilih sebutan, lalu dengan ragu mengusulkan untuk memanggilnya kakak. Baek Yeonjun merasa aneh, tetapi tidak menemukan alasan kuat untuk menolak dan akhirnya menyetujuinya. Ia tetap berbicara formal karena tidak terbiasa bersikap santai kepada orang lain. Dengan itu, kehidupan latihan aneh antara keduanya pun dimulai. Sementara itu, di waktu sebelumnya, Baek Sowol menghadapi serangan Jiangxi di sebuah desa. Setelah menghancurkan satu, ia menyadari jumlah musuh terlalu banyak dan memilih mundur. Ia khawatir akan keselamatan Tang Yuhua dan segera mencarinya. Ia menemukan Tang Yuhua sedang melarikan diri di atas atap sambil melemparkan jarum ke titik vital Jiangxi. Namun karena Jiangxi bukan manusia hidup, serangan tersebut tidak terlalu efektif. Setelah bertemu, keduanya bekerja sama secara alami tanpa banyak bicara. Tang Yuhua memancing Jiangxi, sementara Baek Sowol melompat masuk dan menghancurkan mereka dengan serangan kuat. Setelah itu, mereka segera keluar dari desa. Anehnya, para Jiangxi tidak mengejar mereka keluar desa. Saat hendak pergi, Tang Yuhua meminta Baek Sowol menangkap satu Jiangxi untuk diteliti demi kemungkinan pengobatan bagi orang hidup yang terinfeksi.
Meskipun awalnya ragu, Baek Sowol setuju dan berhasil melumpuhkan satu Jiangxi. Namun saat itu, seluruh Jiangxi di desa tiba-tiba bereaksi dan mengejar mereka. Baek Sowol terkejut karena sebelumnya mereka tidak keluar desa. Sementara itu, Tang Yuhua dengan tenang menganalisis bahwa mereka mungkin terhubung oleh suatu indera kolektif. Dalam situasi genting, Baek Sowol sempat membuang Jiangxi yang ditangkap, tetapi Tang Yuhua memintanya mengambil kembali karena tetap diperlukan untuk penelitian. Meski kesal, Baek Sowol menuruti permintaan itu. Akhirnya, Baek Sowol melarikan diri secepat mungkin sambil membawa Tang Yuhua dan Jiangxi tersebut, dengan gerombolan Jiangxi terus mengejar di belakang mereka. Saat Baek Sowol dan rombongannya melarikan diri dari kejaran Jiangxi, situasi tak terduga terjadi ketika para bawahannya bergabung lebih cepat dari perkiraan dengan mengambil rute berbeda. Mereka menjelaskan bahwa karena tidak ada instruksi rute khusus, mereka memilih jalur tercepat. Hal itu membuat Baek Sowol sakit kepala karena menyadari keterbatasan perintahnya. Menilai situasi yang tidak menguntungkan jika terus melarikan diri tanpa kepastian, Baek Sowol memutuskan untuk melawan. Ia segera memberi perintah untuk membentuk barisan dan menjelaskan bahwa Jiangxi sangat keras serta hanya bisa dihentikan jika tubuhnya dihancurkan sepenuhnya. Ia juga memerintahkan agar Tang Yuhua dilindungi sambil menggunakan taktik serangan dan mundur. Baek Sowol langsung maju menghadapi Jiangxi dengan serius, tidak seperti sebelumnya. Ia mengaktifkan Heavenly Demon Divine Art, mengalirkan energi internal ke seluruh tubuh, lalu menyerang dengan telapak tangannya. Serangannya menciptakan lubang pada tubuh Jiangxi dan menyebarkan energi destruktif ke sekitarnya. Di tengah pertempuran, ia teringat percakapannya dengan Baek Yeonjun tentang seni bela diri tanpa bentuk. Ia menyadari bahwa konsep tanpa bentuk berada di tingkat yang terlalu tinggi baginya, sehingga ia harus membangun tekniknya sendiri berdasarkan prinsip tersebut. Namun seiring waktu, kondisinya semakin buruk karena luka kecil terus bertambah. Ia menyadari bahwa jika tidak menemukan jalan keluar, mereka akan kalah. Di saat genting, ia melihat sesuatu yang aneh, Jiangxi tidak menyerang bawahannya sama sekali, hanya fokus pada dirinya dan Tang Yuhua. Dari situ ia menemukan peluang. Ia memerintahkan bawahannya untuk menggiring semua Jiangxi ke satu titik. Setelah berhasil mengumpulkan mereka, Baek Sowol mempersiapkan satu serangan penentu. Ia memusatkan seluruh kekuatan dalam satu tebasan pedang, menciptakan teknik yang ia sebut sebagai Heaven Rending One Sword. Serangan itu melepaskan energi ganas seperti binatang buas yang merobek segala sesuatu, menghancurkan banyak Jiangxi sekaligus. Namun serangan itu menguras seluruh energi internalnya hingga habis. Ia hampir tidak bisa bergerak lagi. Saat situasi tampak selesai, satu Jiangxi yang masih utuh muncul dan menyerangnya. Di saat kritis itu, Tang Yuhua maju. Ia menggunakan jarum beracun berwarna hijau pekat yang tampak mencair. Setelah menusukkan jarum tersebut, Jiangxi mulai bereaksi berbeda, menjerit kesakitan dan tubuhnya perlahan meleleh hingga lenyap tanpa sisa. Baek Sowol terkejut melihat efek racun tersebut. Tang Yuhua menjelaskan bahwa racun itu hanya bisa digunakan sekali dalam waktu tertentu. Setelah beristirahat sejenak, mereka mengumpulkan beberapa tubuh Jiangxi untuk dibawa, dan Tang Yuhua menyatakan bahwa kemungkinan ada pihak tertentu yang terlibat di balik fenomena ini. Sementara itu, di sisi lain, Baek Yeonjun sedang mengamati teknik pedang Chon Su-hye. Ia menilai kemampuannya sangat buruk, bahkan lebih dari yang ia duga. Ia pun memutuskan untuk memulai pelatihan dari dasar, yaitu melatih fisik terlebih dahulu. Ia teringat bagaimana dulu melatih Baek Sowol dengan metode yang sama, yang terbukti efektif. Dengan standar latihannya sendiri yang tidak realistis, ia mulai melatih Chon Su-hye secara keras. Chon Su-hye menjalani latihan fisik berat tanpa henti,
meskipun tubuhnya kelelahan. Di tengah latihan, ia merasakan nyeri di dadanya, namun anehnya rasa sakit itu justru memberinya energi tambahan. Ia memilih untuk tidak memberitahu Baek Yeonjun. Melihat Chon Soo-hye mampu mengikuti latihan, Baek Yeonjun justru memutuskan untuk meningkatkan intensitas latihan lebih jauh lagi. Saat melatih Chon Soo-hye, Baek Yeonjun sekaligus memeriksa kondisi seni bela dirinya sendiri. Ia merasakan sesuatu yang tidak wajar, energi internalnya tidak terisi dengan baik dan alirannya terasa aneh. Meskipun masih bisa digunakan, ia mulai merasa cemas tentang apa yang akan terjadi jika seluruh kekuatannya digunakan. Di tengah kecemasan itu, ia tetap melanjutkan pelatihan Chon Soo-hye. Ia memaksa Chon Soo-hye berlatih dengan metode ekstrim, termasuk berguling di tanah untuk menghindari serangan. Ia mengkritik Chon Soo-hye karena tidak mampu bergerak secara efektif dan memaksanya terus berlatih tanpa kompromi. Chon Soo-hye mengikuti latihan dengan susah payah hingga akhirnya kolaps sambil memegang dadanya. Baek Yeonjun yang melihat itu menjadi khawatir dan memeriksanya. Dengan menyalurkan energi vital ke tubuh Chon Soo-hye, ia tidak menemukan adanya penyakit. Justru kondisi fisiknya terlihat semakin membaik, meskipun ada sesuatu yang terasa tidak normal. Baek Yeonjun mempertimbangkan kemungkinan adanya pengaruh semacam sihir, tetapi tidak menemukan bukti pasti. Karena tidak menemukan jawaban, ia memutuskan untuk menghentikan latihan sementara dan menyarankan istirahat. Namun Chon Soo-hye tetap ingin berlatih. Baek Yeonjun kemudian mempertimbangkan untuk mengajarkan metode pernapasan atau teknik pengumpulan energi internal. Ketika ia menyebutkannya, Chon Soo-hye justru menunjukkan keraguan, menganggap bahwa bernapas tidak mungkin menjadi cara untuk memperkuat diri. Ucapan itu membuat Baek Yeonjun terguncang. Ia menyadari bahwa pemahamannya tentang teknik pernapasan mungkin hanya berlaku bagi orang yang sudah mencapai tingkat tertentu. Ia juga menyadari bahwa banyak praktisi bela diri tingkat rendah tampaknya menggunakan energi internal secara tidak sadar tanpa memahami cara mengendalikannya. Setelah berpikir, Baek Yeonjun menyimpulkan bahwa metode Chon Soo-hye yang hanya mengandalkan latihan fisik sangat tidak efisien. Ia pun memutuskan untuk tetap mengajarkan metode pengolahan energi internal. Ia meminta Chon Soo-hye duduk bersila, lalu menyalurkan energi internalnya ke dalam tubuhnya dan memandunya mengalir. Chon Soo-hye merasakan sensasi hangat di dalam tubuhnya, tetapi tidak tahu bagaimana menggerakkannya sendiri. Saat ditanya, Chon Soo-hye mengaku tidak tahu cara mengendalikan energi internalnya. Hal itu kembali membuat Baek Yeonjun berpikir dan akhirnya ia menyimpulkan bahwa pengendalian energi mungkin dilakukan melalui gambaran mental. Ia menyuruh Chon Soo-hye membayangkan sesuatu yang kuat dalam ingatannya. Chon Soo-hye kemudian membayangkan bunga plum di Gunung Hua, tempat asalnya. Dengan membayangkan itu, energi internalnya mulai bergerak. Baek Yeonjun merasakan bahwa energi Chon Soo-hye hangat dan cerah, sesuai dengan gambaran yang ia bayangkan. Ia kemudian membimbing aliran energi tersebut melalui jalur tubuhnya hingga kembali ke dantian. Setelah satu siklus selesai, Chon Soo-hye membuka matanya dengan perasaan seolah memasuki dunia baru. Ia merasakan perubahan besar dalam dirinya. Baek Yeonjun menilai bahwa meskipun ada kemajuan, Chon Soo-hye masih jauh dari tingkat ketiga. Chon Soo-hye menerima hal itu dan menyadari bahwa pemahaman tingkat ketiga, menurut Baek Yeonjun berbeda dengan pemahaman umum. Baek Yeonjun kemudian menjelaskan konsepnya tentang seni bela diri, gerakan tubuh sebagai teknik eksternal, dan pengendalian energi internal sebagai teknik internal, yang harus digunakan bersama sebagai satu kesatuan. Ia berjanji akan membantu Chon Soo-hye mengembangkan teknik yang sesuai dengannya sambil terus melatih energi internal. Chon Soo-hye merasa sangat bersyukur dan terharu atas bantuan tersebut. Sementara itu,
Baek Yeonjun sendiri tidak menganggap tindakannya sebagai sesuatu yang besar. Ia justru merasa bahwa karena metode yang ia ajarkan bukan sepenuhnya ciptaannya, maka ia tidak benar-benar bertindak sebagai seorang guru. Sehari setelah Baek Yeonjun mengajarkan metode pernapasan energi internal, Chon Soo-hye bersiap turun ke Loyang untuk mencari informasi tentang Tang Yuhwa. Meskipun Baek Yeonjun menyuruhnya beristirahat, Chon Soo-hye tetap pergi dengan alasan tubuhnya baik-baik saja dan pencarian itu penting. Sesampainya di gerbang Loyang, Chon Soo-hye masuk ke kota yang tetap ramai seperti biasa. Ia mulai mengumpulkan informasi dengan cara umum di dunia persilatan, yaitu bertanya kepada para pengemis. Ia memberikan uang kepada setiap pengemis yang ditemuinya dan menanyakan keberadaan Sichuan Divine Doctor. Namun, semua informasi yang ia dapatkan saling bertentangan. Ada yang mengatakan Tang Yuhwa masih di Sichuan, ada yang menyebut ia diculik, ada yang menyebut istana kekaisaran sebagai pelaku, bahkan ada yang mengklaim ia berada bersama kelompok mencurigakan di suatu gunung. Tidak ada satupun informasi yang dapat dipercaya sepenuhnya. Setelah menghabiskan cukup banyak uang tanpa hasil jelas, Chon Soo-hye mulai merasa ragu akan metode tersebut. Karena uangnya terbatas, ia memutuskan berhenti bertanya kepada pengemis, meskipun tetap mengingat semua informasi yang didapat. Saat berpikir langkah selanjutnya, ia teringat dua pria yang pernah bersamanya di penjara. Ia pergi ke penginapan tempat mereka pernah menginap, tetapi mengetahui bahwa mereka telah pergi. Anehnya, mereka meninggalkan barang bawaan mereka. Meski merasa aneh, ia menerima penjelasan pelayan bahwa hal seperti itu kadang terjadi. Tanpa hasil berarti, Chon Soo-hye kembali ke gunung dan melaporkan semua yang ia dengar kepada Baek Yeonjun. Baek Yeonjun menerima laporan itu dengan tenang karena sejak awal ia sudah memperkirakan bahwa mendapatkan informasi akurat tidak akan mudah. Ia mulai menyusun rencana untuk mengumpulkan lebih banyak informasi sebelum bertindak. Ia menyimpulkan bahwa karena Tang Yuhwa diculik dan bukan dibunuh, berarti ia masih hidup dan memiliki nilai bagi penculiknya, sehingga pendekatan harus dilakukan dengan hati-hati. Baek Yeonjun kemudian menanyakan sumber informasi lain selain pengemis. Chon Soo-hye menjelaskan bahwa tempat seperti pegadaian, rumah bordil, dan penginapan adalah alternatif untuk mengumpulkan rumor. Baek Yeonjun pun memutuskan bahwa mereka harus mulai menyelidiki tempat-tempat tersebut. Ia memberikan sejumlah uang kepada Chon Soo-hye untuk digunakan dalam pencarian. Sementara itu, ia sendiri berencana membantu pencarian secara diam-diam sambil tetap melatih Chon Soo-hye. Setelah itu, mereka kembali ke latihan. Kali ini fokusnya adalah mengayunkan pedang sambil menyelaraskan gerakan tubuh dan energi internal. Chon Soo-hye mengikuti instruksi Baek Yeonjun dengan serius. Dengan bimbingan detail dari Baek Yeonjun, gerakan Chon Soo-hye mulai membaik secara signifikan. Setiap koreksi kecil membuat perubahannya semakin jelas. Kemampuan pedangnya berkembang dengan kecepatan yang tidak wajar. Gerakannya menjadi ringan dan halus, dan pedangnya mulai memancarkan aura ungu samar. Tekniknya tampak seperti bunga plum yang bermekaran dan tersebar. Bahkan muncul aroma samar seperti bunga plum. Baek Yeonjun merasa terkejut dan bingung dengan perkembangan Chon Soo-hye yang terlalu cepat. Ia merasa ada sesuatu yang tidak beres, seperti kekuatan yang berkembang tanpa kendali, seperti kendaraan tanpa rem. Namun, Chon Soo-hye sendiri tidak menyadari keanehan tersebut. Setelah menyelesaikan latihannya, ia kembali menjadi ceria dan sangat gembira dengan kemajuan yang ia rasakan. Baek Yeonjun menenangkan dirinya dan memberi selamat dengan tulus. Ia kemudian menyuruh Chon Soo-hye berhenti dan beristirahat agar tidak merusak tubuhnya. Setelah itu, Baek Yeonjun memutuskan untuk keluar sebentar. Ia tidak berniat hanya mengandalkan Chon Soo-hye,
tetapi juga ingin mengumpulkan informasi sendiri secara diam-diam pada malam hari dengan cara menguping rumor di tempat ramai. Sementara itu, Chon Soo-hye yang sudah beristirahat di kamar merasa gelisah dan tidak bisa tidur. Ia terus memikirkan sensasi saat latihannya. Karena tidak bisa menahan diri, ia memutuskan keluar untuk berjalan-jalan. Meskipun malam sudah gelap, ia merasa penglihatannya sangat jelas. Ia menganggap itu sebagai hasil latihannya dan tidak terlalu memikirkannya. Saat berjalan, ia mengenang Baek Yeonjun, sosok yang tampak lemah namun memiliki kekuatan luar biasa. Ia merasa semakin memahami dan memiliki kesan baik terhadapnya. Ia juga mengingat kejadian saat hampir jatuh dari tebing dan diselamatkan Baek Yeonjun, membuat wajahnya memerah karena malu. Saat hendak kembali, tiba-tiba ia mendengar suara aneh seperti geraman binatang di sekitarnya. Di ruang kerja pemimpin aliansi Murim, Nam Gung Jae-hyun dan ahli strategi Simaun membicarakan insiden runtuhnya sang pemimpin. Nam Gung Jae-hyun menyatakan bahwa ia hanya pingsan karena kelelahan, meskipun hal itu terasa janggal bagi seorang ahli bela diri tingkat tinggi. Simaun masih mencurigai adanya penyebab lain. Nam Gung Jae-hyun kemudian menunjukkan sebuah pecahan batu yang ia simpan, yang disebut sebagai bagian dari Wu House 8 Gates Formation Diagram. Ia menduga benda itu mungkin memiliki pengaruh terhadap kondisinya. Namun, Simaun menolak kemungkinan bahwa benda tersebut memberikan efek negatif. Simaun menjelaskan bahwa artefak itu adalah peninggalan Zhuge Liang, bukan untuk memperpanjang hidup seperti legenda, melainkan hasil dari pengorbanan seluruh sisa umurnya. Artefak itu mengandung semacam kebencian, dan dikenal sebagai benda ilahi yang diyakini dapat menaklukkan dunia. Meskipun demikian, kekuatan pastinya tidak diketahui. Setelah pertemuan, Simaun kembali ke kediamannya dan memasuki ruang rahasia tersembunyi yang dilindungi formasi dan mekanisme. Di dalamnya terdapat berbagai benda mencurigakan, termasuk wadah berisi makhluk seperti ulat hitam dengan kaki kelabang. Ia memeriksa makhluk tersebut dan menyatakan bahwa hasilnya masih belum memuaskan. Produksi massal memiliki batas, dan kontrol terhadap makhluk itu tidak stabil tanpa bantuan sihir. Seseorang dari sudut ruangan yang gelap menanggapi ucapannya. Sosok itu tidak terlihat, tetapi berbicara dengan nada dingin. Ia mengingatkan bahwa mereka bukan bawahan Simaun dan menyindir kepercayaan diri Simaun yang meningkat, mempertanyakan apakah itu karena keluarga Namgung, artefak Wu Hou, atau kemunculan kembali White Robed Sword Immortal. Simaun menyangkal keberadaan sosok tersebut dan menyebutnya palsu. Namun, suara dari kegelapan menyebut bahwa rencana besar di Sichuan gagal karena campur tangan sosok itu. Simaun menolak keras dan menyatakan bahwa jika sosok tersebut benar-benar kembali, mereka pasti sudah mati. Suara itu kemudian menegaskan bahwa mereka bukanlah pihak jahat, melainkan hanya mengikuti tatanan alam dengan mewarnai langit menjadi hitam. Sementara itu, di tebing dekat tempat tinggal sementara Baek Yeonjun, Chon Soo-hye diserang oleh sosok yang mengeluarkan suara seperti binatang. Ia terkejut dan menghindar, lalu menyadari bahwa penyerangnya adalah salah satu pria yang pernah bersamanya di penjara. Pria itu tampak tidak sadar, dengan air liur menetes dan mata tertutup lapisan putih. Tak lama kemudian, pria lain muncul dari semak-semak dalam kondisi serupa. Keduanya menyerangnya tanpa kesadaran. Chon Soo-hye mencoba menahan mereka tanpa melukai, karena mereka pernah minum bersama dan menjalin hubungan baik, meskipun singkat. Ia ragu untuk menyerang karena merasa mereka tidak bertindak atas kemauan sendiri. Namun, serangan mereka semakin brutal. Saat mencoba menghindar, ia akhirnya terkena hantaman keras dan terlempar ke batu di dekat tebing, membuat tulang rusuknya hancur dan ia batuk darah. Dalam kondisi kritis, rasa sakit hebat muncul dari jantungnya, jauh lebih menyakitkan daripada luka fisiknya. Rasa sakit itu membuat pikirannya kosong.
Di tengah penderitaan, ia menyadari bahwa kedua pria itu bukan lagi manusia. Secara naluriah, ia juga menyadari bahwa dirinya mulai berubah menjadi sesuatu yang sama. Sementara itu, Baek Yeonjun yang sedang berada di luar merasakan firasat buruk dan segera kembali ke gunung. Kondisi tubuhnya memburuk, pergerakan energi internalnya tidak stabil, dan kecepatannya menurun drastis. Ia menyadari bahwa firasatnya cukup sering tepat, meskipun tidak selalu. Namun, ia tetap memutuskan untuk kembali karena jika tidak, ia akan terus merasa gelisah. Saat tiba di tempat tinggal, ia mencari Chon Soo-hye namun tidak menemukannya. Ia menyebarkan inderanya dan kemudian mendengar suara dari arah tebing. Ia bergegas ke sana dan bertemu dua Jiangshi yang menyerangnya. Ia segera menebas mereka berkali-kali hingga hancur. Dengan perasaan tidak enak, ia menuju arah asal Jiangshi tersebut dan menemukan Chon Soo-hye tergeletak di dekat tebing. Ia memanggilnya dan mengguncangnya. Chon Soo-hye perlahan mengangkat kepala, tetapi matanya sudah tertutup lapisan putih, dan ia mengeluarkan suara seperti binatang. Baek Yeonjun mundur, menyadari bahwa Chon Soo-hye telah berubah menjadi seperti Jiangshi. Ia memahami situasinya, tetapi tidak bisa segera bertindak. Ia memegang gagang pedangnya, namun tidak mampu menghunusnya. Ia ragu apakah bisa menebas seseorang yang pernah bersamanya, memanggilnya kakak, dan bukan orang jahat. Sebuah ingatan masa lalu muncul dalam kesadaran Chon Soo-hye. Ia teringat masa kecilnya di keluarga petani miskin bersama kakak laki-lakinya. Kakaknya selalu bersikap konyol, berbicara tentang menjadi pahlawan besar sambil mengayunkan ranting pohon seperti pedang. Ia menyebut gerakannya sebagai teknik pedang bunga plum, meskipun terlihat seperti orang mengayun tongkat secara acak. Chon Soo-hye, yang lebih realistis, hanya fokus memetik buah plum untuk membantu keluarga. Kehidupan mereka sederhana, makan bubur jelai encer setiap hari, namun ia merasa cukup bahagia karena keluarganya masih utuh. Suatu hari, ketika mereka naik gunung untuk memetik buah, mereka tidak menemukan buah apapun. Chon Soo-hye memutuskan untuk naik lebih jauh, meskipun kakaknya memperingatkan bahwa keserakahan membawa malapetaka. Di dalam gunung, ia bertemu sekelompok anjing liar yang kelaparan. Saat ia terjatuh dan tidak bisa bergerak, anjing-anjing itu menyerang. Kakaknya datang tepat waktu dan melindunginya. Dengan pedang kasar yang dibawanya, kakaknya melawan anjing-anjing itu. Meskipun tekniknya buruk dan pedangnya tumpul, ia berhasil mengusir mereka dengan luka di sekujur tubuh. Setelah itu, kakaknya tetap bersikap santai dan mengaku telah menunjukkan teknik pedang bunga plum, membuat Chon Soo-hye kesal sekaligus terharu. Namun, hari itu menjadi hari terakhir mereka tertawa bersama. Setelah kejadian itu, kakaknya jatuh sakit. Tubuhnya menjadi kaku, demam tinggi, dan tidak bisa berbicara. Tabib desa tidak mampu mengobatinya. Ayahnya pergi ke Sichuan untuk mencari tabib terkenal. Namun, ia tidak pernah kembali. Keluarga mereka semakin terpuruk. Ibunya melemah dan akhirnya meninggal lebih dulu, disusul oleh kakaknya. Chon Soo-hye pun ditinggalkan sendirian. Sementara itu, di masa kini, Baek Yeonjun menghadapi Chon Soo-hye yang telah berubah menjadi Jiangshi. Ia menyadari melalui inderanya bahwa Chon Soo-hye sudah tidak memiliki kehidupan. Namun, ia tidak mampu menghunus pedangnya. Ia terus menghindari serangan Chon Soo-hye tanpa menyerang balik. Meskipun secara kemampuan ia mampu menghadapinya, ia ragu untuk membunuh seseorang yang pernah bersamanya dan tidak jahat. Ia diliputi kebingungan dan penyesalan, merasa dirinya hanya mampu membunuh tetapi tidak bisa menyelamatkan siapapun. Di tengah kebingungan itu, ia teringat konsep pedang yang menyelamatkan, yang pernah ia dengar, meskipun sebelumnya ia menganggapnya tidak masuk akal. Saat keputusasaan memuncak, ia teringat baut hati,
yang diberikan oleh sosok misterius sebelumnya. Ia memutuskan untuk menggunakannya. Saat ia mencoba menggunakannya, kondisi mentalnya berubah drastis. Semua pikiran kacau dan rasa rendah diri lenyap, digantikan oleh ketenangan mutlak. Dengan pikiran yang jernih, ia mulai menganalisis kondisi Chon Soo-hye. Secara logika, tidak ada cara untuk menyelamatkannya, ia sudah menjadi mayat hidup. Namun, ia tetap ingin menyelamatkannya. Ia kemudian mengambil keputusan untuk memotong apa yang tidak bisa dipotong. Ia menyadari bahwa selama ini ia hanya memahami konsep kematian dalam seni bela dirinya, sementara kehidupan belum ia pahami. Namun, ia mencoba melangkah ke tingkat berikutnya meskipun hanya dengan pemahaman yang tidak sempurna. Energi dalam dirinya mulai menghilang, seolah menguap. Dantiannya lenyap, membuatnya tampak seperti orang biasa. Namun, di dalam hatinya, ia menemukan sesuatu, sebuah pedang yang belum stabil, yang ia sadari sebagai pedang hati. Ia menggenggam pedang itu dan kembali ke realitas. Dengan itu, ia mengayunkan pedangnya ke arah Chon Soo-hye. Pedangnya menembus tubuh, tetapi tidak benar-benar memotong daging dan tulang. Ia hanya memotong sesuatu yang ia tuju. Ia memutuskan bahwa yang akan ia potong hanyalah kejahatan. Saat itu, Chon Soo-hye tetap menyerangnya dan berhasil menembus dadanya dengan tangan. Namun, di momen itu, Baek Yeonjun menyelesaikan tebasannya, memotong sesuatu yang seharusnya ia potong. Chon Soo-hye berdiri terpaku di depan makam keluarganya. Di hadapannya terdapat makam kakaknya, ibunya, dan ayahnya yang bahkan jasadnya tidak pernah ditemukan. Yang tersisa darinya hanyalah rumah reot, ladang kecil yang hancur, serta satu pedang hitam sederhana milik kakaknya. Pada tahun itu, bukan hanya keluarganya yang hilang, tetapi juga seluruh orang di sekitarnya. Desa menjadi kosong akibat wabah atau orang-orang yang pergi meninggalkannya. Chon Soo-hye menjual semua yang bisa ia jual dan meninggalkan desa. Yang ia bawa hanyalah jubah putih milik kakaknya dan pedang hitam yang kasar. Ia kemudian hidup sebagai pengembara. Tanpa keahlian, ia bertahan hidup dengan kegigihan. Seiring waktu, ia mulai terbiasa dengan kehidupan para pendekar, mempelajari cara hidup mereka dan teknik pedang hanya dengan mengamati. Setelah bertahun-tahun berlalu dan kenangan keluarganya mulai memudar, ia mendengar tentang ujian masuk aliansi bela diri. Mendengar itu, ia teringat ucapan kakaknya tentang menjadi pahlawan besar. Ia pun memutuskan berjalan menuju Loyang untuk mewujudkan harapan kakaknya. Namun, kini semua itu tidak dapat ia capai. Bahkan dirinya sendiri hampir lenyap. Dalam kondisi antara sadar dan hilang, ia merasakan keputusasaan mendalam. Ia tidak takut mati, tetapi ia menolak akhir di mana keberadaannya sendiri berubah menjadi sesuatu yang bukan dirinya. Ia memohon keselamatan, meskipun dalam hidupnya ia tahu bahwa hal seperti itu tidak pernah ada. Saat itu, sebuah tebasan pedang melintas. Pedang itu tidak benar-benar memotong tubuhnya, melainkan hanya memotong bagian yang bukan dirinya. Jantungnya yang telah berhenti mulai berdetak kembali. Perlahan, seluruh inderanya kembali, ia merasakan udara, mendengar suara, mencium bau, dan melihat. Di hadapannya berdiri Baek Yeonjun dengan pedang di tangan, dadanya tertembus oleh tangannya sendiri. Baek Yeonjun mengatakan bahwa tampaknya usahanya berhasil, lalu tubuhnya jatuh ke belakang menuju jurang gelap. Chon Soo-hye hanya bisa menatap kosong sebelum akhirnya berteriak dan mencoba meraih, tetapi sudah terlambat. Ia jatuh berlutut dan menangis tanpa henti. Ia tidak mengerti mengapa seseorang yang bukan saudara kandungnya rela mempertaruhkan nyawa untuknya. Keberadaan Baek Yeonjun meninggalkan luka mendalam di hatinya. Di tengah keputusasaan, ia mendengar suara samar seperti halusinasi, seolah-olah suara Baek Yeonjun yang lembut menguatkannya.
Dengan itu, ia bangkit kembali. Ia memutuskan untuk tidak menyia-nyiakan pengorbanannya. Sementara itu, Baek Yeonjun jatuh tanpa henti ke dasar jurang. Dalam kondisi itu, pikirannya tetap sangat tenang. Ia menganalisis kondisinya dan menyadari bahwa energi dalam dirinya telah berubah menjadi pedang hati, sehingga ia tidak bisa menggunakan teknik biasa. Ia mencoba mencari solusi dengan satu hal yang masih bisa ia lakukan, memotong. Namun, saat ia hendak bertindak, efek baut hati hilang, dan pikirannya kembali kacau. Ia panik karena jatuh, tetapi masih mengingat apa yang harus dilakukan. Di hadapannya hanya ada batu-batu. Ia awalnya merasa tidak mungkin memotong batu, tetapi kemudian mengingat bahwa ia telah melangkah ke ranah yang lebih tinggi. Dengan keyakinan, ia menusukkan pedangnya ke batu. Pedangnya menancap dan membelah batu, memperlambat jatuhnya. Ia terkejut karena berhasil memotong batu, sesuatu yang dulu hanya ia lihat dilakukan oleh penjual obat keliling. Ia merasa telah melampaui batas lamanya dan melangkah ke tingkat baru. Akhirnya ia mencapai dasar jurang. Ia merasakan kebahagiaan hanya karena menginjak tanah, lalu segera mengobati lukanya. Setelah itu, ia memutuskan mencari tempat untuk beristirahat karena tidak bisa langsung naik kembali. Ia menemukan sebuah gua dan masuk ke dalamnya. Saat ia masuk, hujan turun, membuatnya merasa waktunya tepat. Ia berjalan lebih dalam hingga menemukan sudut gua dan merasa nyaman. Di sana, ia teringat cerita tentang keberuntungan tersembunyi di gua, tetapi tidak menemukan apapun. Sebagai gantinya, ia memutuskan meninggalkan jejak pemahamannya sendiri. Ia memasuki dunia batinnya, menggenggam pedang hati, lalu menebaskan pedangnya ke dinding gua. Tanpa suara, sebuah bekas tebasan muncul, mengandung pemahamannya tentang pedang hati dan langkahnya ke ranah berikutnya. Ia merasa puas dengan hasil tersebut. Setelah itu, ia duduk kembali dan menyadari bahwa dirinya akhirnya telah mencapai tingkat kedua. Meskipun masih belum stabil, ia yakin ini adalah awal dari tingkat tersebut. Perasaan pencapaian itu memenuhi dirinya dan memberikan ketenangan yang membuatnya melupakan segala kekhawatiran untuk sementara waktu. Setelah hujan berhenti, Baek Yeonjun berkeliling lembah dalam waktu lama. Ia menyimpulkan bahwa tidak ada jalan keluar selain bagian atas yang terbuka. Satu-satunya cara keluar adalah dengan teknik ringan, tetapi ia tidak yakin bisa melakukannya karena energi dalamnya tidak dapat digunakan seperti sebelumnya. Ia tidak berada dalam bahaya besar, tetapi masalah baru muncul, rasa lapar dan haus yang telah lama hilang kembali terasa. Ia masuk kembali ke dalam gua dan menemukan tetesan cairan putih susu dari stalaktit yang menetes ke batu cekung. Ia mengenali cairan itu sebagai sesuatu yang pernah diminumnya sebelumnya. Setelah meminumnya, rasa lapar dan hausnya hilang, dan ia merasakan sedikit pengaruh pada pedang hatinya. Ia kemudian mulai berlatih mengendalikan pedang hati. Ia menyadari bahwa pedang itu dapat digerakkan hanya dengan kehendak tanpa gerakan fisik, bahkan bisa melubangi dinding tanpa suara atau bentuk. Ia menyimpulkan bahwa pedang hati lebih mirip senjata tersembunyi daripada pedang biasa. Lebih jauh, ia memahami bahwa pedang hati dapat memotong sesuatu yang tidak terlihat, bahkan konsep seperti bagian yang bukan manusia, seperti yang ia lakukan pada Chon Su-hye sebelumnya. Ia merasa bahwa kekuatan ini sangat luar biasa dan sebanding dengan seluruh energi dalam yang telah ia kumpulkan seumur hidup. Namun, meskipun memperoleh kekuatan baru, ia tetap terjebak di lembah. Ia menyadari bahwa tidak masuk akal dirinya tidak bisa melakukan hal yang dulu bisa ia lakukan meskipun telah naik tingkat. Ia menyimpulkan bahwa ia belum sepenuhnya memahami ranah tingkat kedua. Ia memutuskan untuk memanjat tebing secara manual. Dengan tubuhnya yang terlatih, ia memanjat perlahan menggunakan tangan dan kaki,
seperti orang biasa tanpa seni bela diri. Ia teringat masa lalu ketika ia pernah memanjat gunung untuk melarikan diri. Baginya, ini seperti kembali ke dasar. Ia merasa lelah secara fisik untuk pertama kalinya setelah sekian lama, merasakan detak jantungnya dan kelelahan tubuhnya, sekaligus menyadari bahwa ia benar-benar hidup. Saat hampir jatuh, ia mulai merenungkan perjalanan hidupnya dan ketakutan terhadap tingkatan yang lebih tinggi dalam dunia bela diri yang tidak ada ujungnya. Ketika ia hampir menyerah, pemandangan dalam pikirannya berubah. Ia melihat kembali sudut ruangan, masa lalunya, tempat ia pernah menyerah pada hidupnya. Ia tidak bisa melangkah keluar dari sudut itu, sama seperti tubuhnya yang tidak bisa memanjat lebih tinggi. Saat kekuatannya habis dan ia jatuh, ia menyadari bahwa sudut ruangan itu adalah bagian dari hatinya sendiri. Ia memanggil pedang hati. Dengan menggenggam pedang hati, ia akhirnya bisa melangkah keluar dari sudut tersebut. Di dunia nyata, tubuhnya berhenti jatuh dan berdiri di udara. Ia menyadari bahwa ia sedang berdiri di ruang kosong tanpa menggunakan energi dalam. Ia mencoba melangkah dan berhasil berjalan di udara. Ia menyimpulkan bahwa ini adalah teknik berjalan di udara, yang ia kenal sebagai void step. Dengan kemampuan itu, ia dengan santai berjalan naik di udara dan keluar dari lembah. Setelah sampai di atas, ia memikirkan Chon Su-hye dan berharap ia baik-baik saja, tetapi ia lebih khawatir pada Tang Yuhua yang belum ditemukan. Ia menyadari bahwa ia belum sepenuhnya memahami kekuatan barunya, baik pedang hati maupun kemampuan berjalan di udara. Saat berjalan, ia menemukan sebuah desa. Dari dalam, terdengar suara seorang biksu melantunkan doa Buddha bersamaan dengan suara memukul seseorang. Ia melihat seorang biksu memukul seseorang sambil berbicara dengan logika aneh, seolah-olah orang yang dipukul itu sendiri yang menghantam tinjunya. Korban berteriak minta tolong, tetapi biksu itu terus memukul tanpa henti. Baik Yeonjun yang melihat kejadian itu berniat pergi diam-diam. Namun, sebelum ia sempat pergi, ia bertatapan mata dengan biksu tersebut. Baik Yeonjun terkejut saat menyadari bahwa ia tidak salah melihat. Seorang biksu dengan wajah ramah mendekatinya sambil menyeret seseorang yang babak belur. Orang yang diseret itu memohon pertolongan, tetapi sang biksu tetap tersenyum tenang dan mengatakan bahwa semua itu adalah bagian dari ujian. Baik Yeonjun merasa waspada terhadap biksu tersebut, tetapi tidak bisa langsung melarikan diri karena gerakan kaki biksu itu menunjukkan kemampuan bela diri yang tidak biasa. Ketika ditanya apakah ia tertarik pada ajaran Buddha, Baik Yeonjun menolak dengan tegas. Namun, karena tidak bisa pergi, ia mencoba memahami situasi dan kembali menanyakan alasan biksu itu menyeret orang tersebut. Biksu itu menjelaskan bahwa orang itu adalah seorang penjahat. Mendengar itu, Baik Yeonjun langsung menunjukkan minat. Ia bahkan menyarankan agar orang itu dibunuh saja di tempat, tetapi biksu itu menolak dengan alasan bahwa tidak boleh sembarangan mengambil nyawa. Meskipun Baik Yeonjun merasa sayang melewatkan kesempatan, ia tidak bisa berbuat banyak karena biksu itu yang menangani situasi. Kemudian mereka saling memperkenalkan diri. Biksu itu memperkenalkan dirinya sebagai Sinseng dari Gunung Song, tempat berdirinya Shaolin. Baik Yeonjun mengenali nama Shaolin sebagai tempat yang sangat terkenal. Ketika pembicaraan beralih ke bela diri, Sinseng menjelaskan bahwa bela diri Shaolin adalah bagian dari praktik ajaran Buddha. Hal itu membuat Baik Yeonjun tertarik. Ia menyadari bahwa bela diri Sinseng berbeda karena tidak berorientasi pada membunuh. Meskipun sempat merasa telah bersikap tidak sopan, ia meminta maaf, dan Sinseng menerimanya dengan tenang. Sinseng kemudian mengatakan bahwa ia merasakan energi yang jernih dari Baik Yeonjun, seolah-olah ia adalah seseorang yang telah mengalami kehidupan sebelumnya dan mencapai pencerahan. Mendengar itu,
Baek Yeonjun terdiam dan berpikir apakah hal itu berkaitan dengan ingatan masa lalunya atau pedang hati yang dimilikinya. Meskipun menurut penilaiannya kemampuan Shinseng tidak terlalu tinggi, ia merasa ada sesuatu yang berbeda dari biksu tersebut. Baek Yeonjun kemudian bertanya tentang pedang hati. Shinseng tidak sepenuhnya memahami konsep itu, tetapi mengatakan bahwa Baek Yeonjun memiliki sesuatu di dalam hatinya yang belum ia pahami sepenuhnya. Ia menyarankan agar Baek Yeonjun datang ke Shaolin. Menurutnya, meskipun Shaolin tidak menggunakan pedang dalam hati, mereka hidup dengan ajaran Buddha di dalam hati, yang secara konsep mungkin memiliki kesamaan. Baek Yeonjun memahami maksud tersebut dan memutuskan untuk mengikuti saran itu. Shinseng mengajak Baek Yeonjun pergi bersama ke Shaolin, dan ia pun setuju. Meskipun biasanya tidak nyaman berada bersama orang lain, Baek Yeonjun merasa cukup tenang bersama Shinseng karena sikapnya yang tidak memaksa dan penuh pengertian. Dalam perjalanan, Baek Yeonjun menyadari bahwa selama ini ia hanya berpura-pura menjadi orang dewasa. Ia merasa dirinya belum benar-benar matang. Namun, Shinseng mengatakan bahwa dirinya juga sama, hanya terus berusaha menjadi lebih baik. Hal itu membuat Baek Yeonjun merasa lega dan tersentuh. Ia mulai memahami bahwa ketidakstabilan pedang hatinya mungkin berkaitan dengan proses dirinya menjadi dewasa yang belum selesai. Di tengah perjalanan, penjahat yang dibawa Shinseng tiba-tiba menangis dan mengatakan ingin berubah menjadi orang yang lebih baik. Baek Yeonjun memandangnya dengan dingin dan tidak mempercayai perubahan tersebut. Sebaliknya, Shinseng menerima pengakuan itu dengan tenang dan menjelaskan bahwa meskipun masa lalu tidak bisa diubah, seseorang masih bisa memperbaiki dirinya. Bagi Baek Yeonjun, pemandangan itu terasa asing dan sulit diterima. Namun, perjalanan mereka terus berlanjut. Akhirnya, Baek Yeonjun tiba di Shaolin di Gunung Song bersama Shinseng. Baek Yeonjun tiba di Shaolin dan kesan pertamanya adalah suasana yang sangat tenang. Shinseng menjelaskan bahwa Shaolin sedang dalam masa pengasingan setelah keluar dari aliansi Murim. Baek Yeonjun sempat mengira pengasingan itu karena kesalahan besar, tetapi ternyata itu adalah konsekuensi politik dari keluar dari aliansi. Ia merasa sedikit khawatir karena akhir-akhir ini sering mendengar tentang aliansi Murim dan berharap tidak terlibat dengan mereka. Shinseng kemudian mengajak Baek Yeonjun masuk ke dalam kuil. Alih-alih masuk melalui gerbang utama, Shinseng justru melompati tembok dengan santai sambil membawa penjahat yang sebelumnya ditangkap. Baek Yeonjun sempat tertegun melihat tindakan itu, tetapi tetap mengikuti dengan melompati tembok juga. Di dalam, mereka berjalan tanpa bertemu siapapun. Shinseng dengan sengaja menghindari area ramai karena mengetahui Baek Yeonjun tidak nyaman bertemu banyak orang. Baek Yeonjun mulai merasa lebih tenang dan sempat mengamati lingkungan Shaolin yang tampak sederhana, bersih, dan penuh kesan asketis. Mereka tiba di sebuah bangunan sederhana yang ternyata adalah tempat tinggal Shinseng. Baek Yeonjun sempat merasa iba, mengira Shinseng memiliki posisi rendah karena tempat tinggalnya tampak sederhana, atau mungkin memang hidup sederhana. Shinseng mempersilakan Baek Yeonjun beristirahat, lalu pergi untuk mengurus penjahat yang dibawanya. Saat sendirian, Baek Yeonjun menikmati ketenangan seperti biasa. Ia bahkan menyebarkan inderanya dan menyadari bahwa sebagian besar biksu sedang berkumpul di satu bangunan untuk membaca kitab suci. Lingkungan sekitarnya benar-benar sepi. Ia duduk diam seperti patung dan waktu pun berlalu cukup lama. Tiba-tiba, seorang biksu bertubuh besar dan berwajah kasar masuk dan langsung berteriak, menanyakan siapa Baek Yeonjun. Penampilannya sangat kasar dan menyerupai preman meskipun mengenakan jubah biksu. Baek Yeonjun merasa terintimidasi, tetapi mencoba tetap tenang. Ia dengan cepat memahami bahwa biksu tersebut kemungkinan adalah murid Shinseng yang salah paham dan menganggapnya sebagai penyusup.
Baik Yeonjun mencoba menjelaskan situasi dengan sopan. Namun, cara bicaranya justru memicu kesalahpahaman. Biksu tersebut mengira Baik Yeonjun telah melakukan sesuatu terhadap gurunya dan langsung menyerangnya dengan niat lebih serius. Baik Yeonjun tidak punya pilihan selain menanggapi. Meskipun tidak memiliki energi dalam, tubuhnya bergerak secara alami. Ia berhasil menangkap tangan biksu tersebut meskipun lawannya menggunakan teknik gerakan. Biksu itu mencoba melawan dengan mengerahkan energi dalam dan memperkuat pijakannya seperti akar pohon yang kokoh. Namun, Baik Yeonjun dengan gerakan ringan justru menjatuhkannya ke tanah dengan mudah. Baik Yeonjun sendiri terkejut dengan hasil itu. Ia sadar bahwa ia tidak menggunakan pedang hati maupun energi dalam. Tubuhnya hanya bergerak secara alami, tetapi menghasilkan hasil yang optimal. Ia tidak mengerti apa yang berbeda, hanya merasa bahwa dirinya tidak lagi terikat seperti sebelumnya. Biksu itu tetap mencoba melawan meskipun ditekan, tetapi tidak mampu bangkit. Saat itu, Shinseng kembali dan langsung memahami situasi. Ia menegur muridnya yang bernama Hyejin karena bertindak gegabah. Hyejin menyadari kesalahannya dan langsung meminta maaf dengan penuh penyesalan. Baik Yeonjun tidak mempermasalahkan kejadian tersebut karena memang mudah terjadi kesalahpahaman. Shinseng juga meminta maaf atas nama muridnya. Hyejin kemudian diperintahkan untuk meminta maaf secara langsung dan menyiapkan teh. Hyejin dengan patuh meminta maaf kepada Baik Yeonjun dan pergi untuk mengambil teh. Shinseng menjelaskan bahwa Hyejin sebenarnya adalah murid yang baik, hanya saja temperamennya masih kasar. Tak lama setelah itu, Hyejin kembali dengan tergesa-gesa tanpa membawa teh. Ia tampak panik dan segera melaporkan sesuatu kepada Shinseng. Mendengar laporan itu, Shinseng menghela napas dalam dan langsung berdiri, menandakan adanya situasi baru yang perlu ditangani.